Halo, halo, apa kabar kalian? Sehat? Selamat datang kembali di Belajar Sosiologi bersama Mem White. Video pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari video kemarin. Kemarin kan kita belajar tentang konflik sosial. Nah, sekarang dilanjut dengan ragam konflik sosial. Yuk! Nah, mengapa ya konflik sosial itu banyak bentuk dan macamnya? Karena ada banyak sosiolog yang tentunya berbeda-beda sudut pandangnya, guys. Sehingga, bentuk konflik itu jadinya banyak dan macamnya juga banyak. Next. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan pendekatan saintifik, siswa mampu yang pertama menyebutkan bentuk-bentuk konflik sosial, dan yang kedua membedakan macam-macam konflik sosial. Lanjut. Nah, sekarang kalian coba amati dan bandingkan ketiga gambar tentang konflik di bawah ini. Silahkan. Mau di-zoom satu persatu? Boleh. Ya, ini gambar yang pertama. Lalu, gambar yang kedua. Sekarang gambar yang ketiga. Oke, bagaimana? Coba kemukakan pandangan kalian terhadap ketiga gambar konflik ini. Wow, nice. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke bentuk konflik sosial. Menurut Ranjabar, ya, konflik itu ada dua bentuk, guys. Yang pertama adalah konflik individual dan yang kedua adalah konflik kolektif. Kita ke yang nomor satu dulu. Nah, konflik individual itu umumnya bersifat informal dan juga tersembunyi. Lalu kemudian, konflik individual ini biasanya melakukan tindakan yang negatif, seperti melakukan sabotase dan lain sebagainya. Sedangkan kalau konflik yang kolektif itu umumnya memiliki dorongan yang lebih kuat daripada konflik individual dan solidaritasnya begitu kuat, guys. Kemudian jumlah anggotanya banyak dan emosinya kadarnya sangat tinggi sehingga sifatnya tuh rumit sekali. Nah, sekarang coba kalian lihat beberapa gambar konflik di samping ini. Coba ya, perhatikan gambar-gambar ini yang di samping kanan ini. Bolehkah kalian tunjukkan yang mana konflik individual dan yang mana konflik kolektif? Iya, benar sekali. Yang konflik individual adalah gambar yang ini. Sedangkan konflik kolektif yaitu gambar yang ini. Dan kalau kalian coba memperhatikan lebih detail lagi ya, untuk gambar konflik kolektif yang di atas ini, konflik kolektifnya yang terlibat kelompok polisi lawan kelompok masyarakat ya. Entah mereka masyarakat dari mana lah. Lalu kalau yang di bawah sini, konflik kolektifnya kelompok lawan individu. Ya kan? Beraninya keroyokan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mem White kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Pernahkah kamu, yang pertama, terlibat konflik individual, dan yang kedua, terlibat konflik kolektif? Kalau pernah, silakan tuliskan pengalaman kamu dan dicatat di buku catatan ya. Kalau bisa di komen, di kolom komentar supaya Mem White bisa baca nanti ya bagaimana pengalaman kalian terlibat di konflik individual maupun konflik kolektif. Sepertinya seru tuh. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi macam-macam konflik sosial. Oke. Nah, berdasarkan tujuan organisasi, konflik itu ada dua macam loh, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Nah, kita bahas ya perbandingannya. Kalau kita lihat konflik fungsional,
Yang pertama, dia itu mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan konflik disfungsional menghambat tercapainya tujuan organisasi. Kalau fungsional bersifat konstruktif, sedangkan disfungsional bersifat destruktif. Yang konstruktif itu artinya membangun, sedangkan destruktif itu lawannya. Berarti apa? Tidak membangun, malahan merusak, merobohkan, menghancurkan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, konflik fungsional itu sangat dibutuhkan dalam organisasi. Ya tentu aja dibutuhkan karena kan sifatnya konstruktif. Sedangkan kalau yang disfungsional karena dia sifatnya destruktif, berarti tidak dibutuhkan. Amit-amit deh kalau ada konflik disfungsional. Namun kalian perlu catat, konflik ini tidak dapat dihindari. Dan yang keempat, konflik fungsional itu dapat memperbaiki kinerja kelompok asal dikelola dan dikendalikan dengan baik. Sedangkan kalau si konflik disfungsional merugikan semua pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar di samping ini. Nah, gambar ini merupakan gambar situasi kantor. Nah, situasi kantor ini punya potensi dapat menimbulkan konflik fungsional dan konflik disfungsional. Bagaimana tuh, Mem? Nah, misalnya ya, konflik fungsionalnya kalau seorang manajer membagi tim ya untuk memperebutkan sebuah tender ya. Lalu kedua tim ini mereka bersaing secara sehat. Mereka membuat atau menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa ya. Lalu mereka bersaing secara sehat untuk mendapatkan tender itu. Nah, itu berarti konflik yang fungsional. Nah, kalau dia jadi konflik disfungsional, mereka bersaingnya tapi tidak sehat. Mereka untuk mendapatkan tendernya itu, mereka misalnya saling fitnah ya. Misalnya begini, kamu tahu nggak sih si Dewi itu, ada main sama bos, makanya dapet tender tuh. Emang main apa? Iya, main ML. Main ML? Apa tuh ML? Mobile Legend. Main Mobile Legend doang kok bisa dapet tender sih? Oke, kita lanjut. Kalian sudah paham kan? Sekarang kita lanjut ke macam konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Di sini ada 3 macamnya ya. Yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, dan yang ketiga konflik diagonal. Nah, kita bandingkan ya. Kalau konflik vertikal itu terjadi antar tingkatan atau antar kelas ya, stratifikasi sosial masih ingat kan? Sedangkan kalau konflik horizontal itu terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Ini kawannya diferensiasi sosial. Kalau yang ketiga konflik diagonal itu konflik yang terjadi antar kelas maupun sekelas. Nah, ribet enggak tuh ya? Dia terjadi antar kelas maupun sekelas. Dan untuk konflik vertikal terjadi karena rasa tidak puas, sedangkan konflik horizontal terjadi karena kecemburuan sosial. Nah, kalau konflik diagonal terjadi karena ketidakadilan dan pertentangannya pasti ekstrim karena diagonal ya. Sedangkan konflik vertikal ataupun konflik horizontal itu sudah runyam, apalagi konflik diagonal. Nah, bagaimana sih Memwhite contohnya? Oke, kalian bisa lihat nih ada contohnya. Untuk konflik vertikal, misalnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah, borjuis dengan proletar. Lebih spesifiknya yaitu demo masyarakat yang mempertanyakan tentang Omnibus Law. Dan kemudian juga yang baru-baru ini lagi hangat-hangatnya yaitu demo di mana-mana tentang kenaikan harga BBM. Nah, apalagi ya? Sekarang contoh konflik horizontal. Misalnya konflik antar agama, antar etnis, dan lain sebagainya. Nah, untuk konflik diagonal, contohnya konflik antara pemerintah dan warga karena adanya perilaku yang tidak adil atas alokasi sumber daya ekonomi pemerintah pusat. Tuh kan? Diagonal, itulah contohnya.
Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita. Sekarang kan lagi rame-ramenya BLT kenaikan BBM kan. Nah, ini tuh yang sering terjadi di masyarakat. Adanya kecemburuan sosial melihat tetangganya menerima BLT, dianya enggak. Dia memfitnah tetangganya, ngomong yang tidak-tidak. Sudah gitu, dia juga menyerang pemerintah loh. Tapi terkadang kalau kita lihat kenyataan di lapangan sih ya, masih ada loh yang tidak tepat sasaran, yang mestinya layak menerima bantuan malah tidak menerima. Yang sebenarnya orangnya berada malah menerima bantuan. Makanya tuh jadilah seperti itu, konflik diagonal. Kalau di daerah kalian gimana? Apakah ada konflik seperti ini juga? Oke, kita lanjut di sini. Mem akan memberikan tes kepada kalian. Coba kalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Sistem kasta di masyarakat Bali ya. Status sosialnya semakin tinggi dari bawah ke atas ya. Di paling bawah ada Sudra, di atasnya ada Waisya, lalu ada Ksatria, dan in the top of the world di paling atas ada kaum Brahmana. Coba di sini apa ada orang Bali? Boleh tidak ceritakan sedikit tentang sistem kasta di sana? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Oke, di sini Mem mau bertanya ke kalian, mau tes. Coba kalian tunjukkan yang mana konflik vertikal, yang mana konflik horizontal, dan yang mana konflik diagonal. Silakan. A few moments later. Iya, kalau konflik vertikal itu kan terjadi antar satu kelas ya. Misalnya Ksatria dengan Ksatria atau Sudra dengan Sudra. Kalau konflik horizontal itu terjadi antar atau lintas kelas. Misalnya Sudra dengan Brahmana, Waisya dengan Ksatria, dan lain sebagainya. Nah, kalau konflik diagonal, misalnya Sudra dan Sudra itu terlibat konflik akibat perbuatan dari Waisya, sehingga mereka juga berkonflik dengan Waisya. Itu yang dinamakan konflik diagonal. Wah, keren sekali kalian bisa dan sanggup menjawab. Mantap guys. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, ada dua macam konflik, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Coba kalian perhatikan gambar di konflik terbuka ini. Konflik antara Rusia dan Ukraina. Masa sih kalian tidak tahu? Ya pasti tahu lah, karena disebarkan di seluruh media. Seluruh media meliput tentang konflik ini. Artinya ini adalah konflik terbuka karena tidak ditutup-tutupi ya, diketahui oleh semua pihak. Nah, sekarang untuk konflik tertutup kalian perhatikan nih gambarnya ya. Di sini. Ya, ini sekolahnya Mem nih, SMA Negeri 3 Tondano dengan murid-murid Mem yang tercinta, tersayang, murid IPS-nya Mem. Pokoknya semua murid Mem sayang semua ya. Nah, coba Mem tanya, kalian tahu nggak perihal konflik intern sekolah? Tidak tahu kan? Karena konflik ini diketahui hanya oleh pihak yang terlibat saja ya, tidak untuk disebarluaskan. Bukan berarti tidak ada konflik ya kalau adem ayem itu. Kelihatannya mungkin damai-damai saja, tapi sebenarnya ada konflik di dalamnya. Hanya saja ditutupi. Tidak boleh orang di luar tahu. Biasanya ditutupi demi menjaga nama baik suatu instansi atau organisasi ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Wah, siapa nih? Itu Mem White waktu rambut Mem White masih panjang. Waduh, terlibat konflik sama Miss Iin, guru BK. Terima kasih Miss Iin. Gambar ini hanya ilustrasi. Terima kasih sudah bersedia membantu Mem White untuk membuat ilustrasi foto. Oke, kita kembali ke pelajarannya ya. Ini ada quotes dari Mem White. Lebih baik kawan yang memukul dengan cinta daripada musuh yang merangkul dengan bisa. Meskipun kita banyak terlibat konflik ya, ketegangan antara teman ya, tapi mendingan seperti itu sih daripada diam-diam menghanyutkan, diam-diam nusuk dari belakang. Gimana tuh? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, berdasarkan waktu ada dua macam konflik, yaitu konflik sesaat dan konflik berkelanjutan. Kita bahas satu persatu. Kalau konflik sesaat itu terjadi dalam waktu yang singkat dan spontan dan dikarenakan oleh kesalahpahaman. Dan selesainya juga langsung ya, langsung selesai karena langsung juga dijelaskan. Dan untuk contohnya yaitu adu argumen saat diskusi kelompok. Namun setelah selesai, damai kembali bukan? Nah, untuk konflik berkelanjutan, konflik ini terjadi dalam waktu yang lama. Dan bukan hanya butuh penjelasan, pokoknya rumit deh tahapannya. Kemudian konflik ini sulit selesai. Kalaupun selesai, ada kemungkinan untuk kembali konflik lagi. Contohnya, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Rumit bukan? Coba kalian lihat gambar di samping ini. Tuh, baca aja judulnya ya. Ini mem-white screenshot dari salah satu berita ya, CNBC Indonesia. Korea Utara Selatan, perang baikan putus hubungan. Waduh, kayak ABG zaman now ya. Kayak anak ababil aja. Tapi kalau sesederhana itu sih gampang ya. Tapi ini memang tidak berhak untuk menghakimi karena ini persoalan yang sangat rumit. Tidak seharusnya Memwhite membandingkan konflik Korea Utara dan Selatan dengan pacaran anak ababil ya. Karena beda sekali itu ya. Skala kerumitannya beda sekali. Nah, konflik Korut dengan Korsel itu kalau damai tetap was-was. Apalagi karena berbatasan wilayahnya, ya kan? Makanya kalau kalian lihat kok opa-opa kita atau idol-idol kita kok sudah tidak berkarya lagi kayak vakum begitu. Oh, ternyata cek per cek mereka itu ternyata sedang wajib militer. Korea Selatan tetap memberlakukan wajib militer karena salah satunya alasannya ini guys ya. Hubungan mereka dengan Korea Utara. Meski damai tetap was-was guys. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan pengendalian, konflik itu ada dua macam, yaitu konflik terkendali dan konflik tidak terkendali. Nah, untuk konflik terkendali, pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik dan konflik tidak meluas, cepat selesainya. Contohnya, perbedaan pendapat ketika rapat OSIS. Ketua OSIS dapat meredam dengan memberikan solusi yang bijak. Nah, kalau konflik tidak terkendali, pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik. Akibatnya, konflik meluas. Bahkan punya potensi besar untuk muncul kekerasan. Contohnya, tawuran anak sekolahan. Makin lama, makin panas tuh, makin luas. Coba kalian lihat gambar di samping ini. Nah, ini juga meme screenshot dari salah satu berita ya. Fotonya hanya ilustrasi saja. Kalian baca nih, aksi demo menuntut pengusutan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ya. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan seterusnya. Nah, apa yang Memwhite mau sampaikan dari sini? Bahwa demonstrasi yang awalnya damai sekalipun sangat rentan bisa-bisa berakhir ricuh. Jadi konflik ini masuk yang konflik terkendali atau tidak terkendali? Oke, kita lanjut ke macam konflik berdasarkan sistematika konflik. Ada dua macam nih. Yang pertama konflik non-sistematis dan yang kedua konflik sistematis. Kalau konflik non-sistematis sifatnya acak, terjadi secara spontan. Tidak ada tujuan yang diatur sebelumnya sehingga tidak ada tujuan yang dicapai. Kenapa? Karena tidak ada analisis SWOT. Contohnya tawuran antar pelajar. Dan untuk konflik sistematis, konflik ini telah direncanakan sebelumnya dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, pihak yang berkonflik melakukan analisis SWOT demi keuntungan atau kemenangan. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Apa para penjajah datang tanpa tujuan dan tanpa perhitungan? Coba kalian lihat, perhatikan ini gambarnya.
Kok agak nyesek ya gambarnya ya? Nah, ini merupakan potret lawas anak Eropa di samping wanita pribumi di zaman penjajahan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih ada lagi nih, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 macam konflik. Ada konflik ekonomi, konflik budaya, konflik pertahanan, konflik sosial, konflik politik, dan konflik antar agama. Kalau konflik ekonomi tentunya terjadi karena adanya perebutan sumber daya ekonomi. Contohnya konflik antar pemborong untuk mendapatkan tender. Kalau konflik sosial muncul karena adanya perbedaan kepentingan sosial atau dengan adanya provokasi. Contohnya konflik Trisakti, konflik Ambon, dan sebagainya. Kalau konflik budaya terjadi karena perbedaan kepentingan budaya. Contohnya perbedaan penafsiran tentang RUU pornografi dan porno aksi. Konflik selanjutnya itu konflik politik. Konflik ini dipicu karena kepentingan politik. Contohnya perebutan pengaruh di parlemen, konflik antara pendukung parpol, dan sebagainya. Nah, untuk konflik pertahanan, konflik ini terjadi karena adanya perebutan hegemoni. Contohnya perang Irak, perang Israel dan Palestina, dan sebagainya. Dan yang terakhir, konflik antar agama. Konflik ini dipicu oleh adanya sentimen agama. Contohnya, perang salib. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini ada artikel pilihan ya mengenai politik apartheid. Musuh Mandela sepanjang hayat. Nah, Mem White mau bertanya nih, apa yang dapat kamu teladani dari artikel tersebut? Lalu, bagaimana sikapmu apabila berada dalam situasi ini? Lanjut ke slide berikutnya. Masih ada lagi nih, konflik menurut Surjono Sukanto. Ada berapa nih? Ada 5 macam konflik. Ada konflik pribadi, konflik politik, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, dan konflik internasional. Mulai dari konflik pribadi. Konflik pribadi itu terjadi di antara individu karena masalah-masalah pribadi. Contohnya pembagian warisan dalam keluarga dan Jeremy dan Rifki memperebutkan Ayu misalnya ya. Kemudian yang kedua konflik politik. Konflik ini terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang maupun kelompok. Contohnya bentrokan parpol pada saat kampanye. Nah, konflik rasial ini terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya tabrakan antara kepentingan dan kebudayaan. Contohnya ya tadi, politik apartheid. Dan selanjutnya, konflik antar kelas sosial. Konflik ini muncul karena adanya kepentingan antara kelas-kelas di masyarakat. Contohnya, karyawan dengan pemilik perusahaan karena tuntutan kenaikan gaji. Lalu yang terakhir konflik internasional. Nah, konflik ini melibatkan beberapa negara karena adanya perbedaan kepentingan. Awalnya hanya antar dua negara, lalu lama-lama berkembang menjadi konflik internasional karena mereka mencari sekutu. Contohnya Perang Dunia II. Kalian bisa lihat nih gambar parpol pecah dan politik belah bambu ya masih ada ya sampai saat ini ya. Mem White kira udah punah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Wow, puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah sampai di slide penutup. Nah, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian kemukakan apa manfaat yang kalian dapatkan dari mempelajari ragam konflik sosial di masyarakat. Ada nggak yang kalian belum pahami? Silakan dicatat di buku catatan atau seperti biasa kalian boleh komen di kolom komentar ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, part 3, kita akan membahas tentang kekerasan dan konflik. Kekerasan dan konflik. Hati-hati karena banyak sekali orang yang salah dengan membedakan antara kekerasan dan konflik ini. Dipikirnya sama. Nanti dibahas di part berikutnya ya. Oke.
Terima kasih semua sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan kalau ada kritik dan saran demi kemajuan atau demi Mem White yang jadi guru lebih profesional lagi, waduh, Mem akan sangat senang sekali. Silakan, feel free to comment below, okay? Any question? Once again, silakan kalau ada pertanyaan, diketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Salam hangat terdahsyat untuk keluarga di rumah. Bye-bye. See you again.